Sara gitu di beda hukum ini gimana gitu sebagai pakar hukum. Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Saya coba menjelaskan konstruksi hukum kenapa public figure atau siapapun itu bisa dipidanakan. Undang-undang ITE itu adalah lex specialis, artinya lebih tinggi apapun termasuk ancaman hukumannya dibanding KUHP yang kita miliki yang namanya lex generalis. Pada saat kita memiliki sebuah payung hukum, kita tidak boleh melakukan upaya pelanggaran hukum, termasuk mengatakan sesuatu yang semestinya tidak perlu dikatakan kepada sebuah informasi transaksi elektronik, baik lewat Instagram, lewat Facebook, lewat YouTube, lewat WA, lewat SMS, dan lain-lain. Bila sudah terjadi, berarti siapa yang dirugikan? Itulah yang harus membuat sebuah laporan. Tindak pidana umum melaporkannya harus ke kepolisian, baik ke Polres, Polda, ataupun Bareskrim. Ini bukan korupsi, jadi langsung ke kepolisian. Kemudian katakanlah komedian tersebut melakukan atau sudah terlanjur mengatakan itu, tinggal nanti diuji di tingkat penyelidikan apakah masuk unsur tindak pidana terkait dengan penistaan agamanya. Penistaan agama terkait dengan sara itu masuk, apalagi sudah disampaikan di media, itu melanggar pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Dan lagi-lagi ancaman hukumannya dibanding yang konvensional yang KUHP itu lebih besar. Ancaman hukumannya 5 tahun. Ancaman hukuman 5 tahun sesuai dengan KUHP pasal 21 itu boleh ditahan sesuai dengan kewenangan penyidik, langsung boleh ditahan karena ada dugaan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Tinggal penyidik nih harus bisa mencari alat bukti lainnya selain dari bukti video atau cuplikan video, hal-hal yang sifatnya elektronik tadi, agar menemukan unsur tindak pidananya terbukti nggak secara objektif ataupun secara subjektif. Pasal yang dilakukan pasal 156 KUHP, pasal 156K KUHP. Ini pasal berlapis sebenarnya. Pasal KUHP adalah pasal dari lex generalis terkait dengan penistaan agama tadi, membuat gaduh sara dan lain-lain. Namun kalau diucapkan melalui media elektronik, berarti harus dijuntokan kepada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Pasal mana yang tepat? Kalau pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3. Kesusilaan, pasal 27 ayat 1. Judi, pasal 27 ayat 2. Kalau terkait dengan agama, penistaan, penyebaran berita hoax, dan lain-lain, itu masuknya di pasal 28. Terkait sara agama, itu masuknya ayat 2. Dan ancaman hukumannya kalau dijuntokan lagi dengan 45, pasal 45 Undang-Undang ITE, sudah masuk hukuman yang termasuk tinggi. Karena apa? Langsung bisa ditahan. 5 tahun ancaman. Gara-gara ucapan miras minuman itu memang terbukti. Apa bedanya kita menghina agama lain? Rasulullah adalah seorang makhluk yang sangat dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia. Di negara muslim manapun, Rasulullah adalah makhluk yang sempurna, seorang rasul, seorang pembawa kebenaran. Kenapa menjadi sebuah gurauan? Ingat di Belanda, di Denmark, menggambar muka Rasulullah saja, itu mereka dilakukan supaya upaya yang tidak warga Islamnya emosional. Bagaimana dengan umat Islam yang ada di Indonesia dan mayoritas penduduk populasi di Indonesia adalah umat Islam. Tiba-tiba Rasulullah, makhluk yang sempurna tersebut, Rasul bagi kita semuanya, umat Islam,
menjadi canda, gurauan, apakah kita sendiri tidak tersinggung? Oke, kita dudukkan mungkin itu kan hanya bercanda. Biarkan hukum yang memproses. Proses di kepolisian setelah LP didaftarkan itu akan dibuat tim penyidik di sebuah subdit direktorat, apakah Kamnek, Harda, Ranmor, Renakta, dan lain-lain. Setelah terbentuk tim, akan dipanggil pelapor. Di BAI sekarang namanya. Di BAI pelapor, di BAI terlapor, di BAI saksi, di BAI saksi ahli. Bila menurut saksi-saksi tersebut terbukti, otomatis terlapor akan naik statusnya menjadi tersangka. Pada saat tersangka, ancaman hukuman 5 tahun minimal itu boleh langsung ditahan oleh penyidik. Oke Pak, kalau itu kan untuk unitnya sendiri karena dia menetapkan. Kalau untuk gue dan Makassar gelak tawa sedikit itu simbolnya dilaporin gitu. Di pasal tersebut mesti ditambahkan pasal 55 turut serta, Mas. Kalau memang ada pasal 55 turut serta, berarti siapapun yang ada di peristiwa hukum tersebut itu bisa masuk semuanya. Biarkan nanti penyidik yang akan menguji apakah itu hanya sekedar gelak tawa untuk kasus lain, cerita lain, atau merujuknya ke penistaan agama tadi. Kalau memang menurut penyidik itu merujuknya ke penistaan agama terkait dengan pembicaraan tentang podcast atau dimanapun, polisi berhak memasukkan pasal 55 turut serta melakukan penistaan agama, misalnya menyebarkan berita hoax, sara, dan lain-lain. Ancaman hukumannya sama, karena konstruksi hukum pasal utamanya adalah pasal di 28 ayat 2. Mau turut serta, mau dia sebagai aktor intelektual, atau hanya turut serta biasa, itulah yang akan diuji materi oleh penyidik. Kalau penyidik mengatakan turut serta pun masuk, berarti tiga-tiganya masuk. Karena saya meyakini polisi Republik Indonesia, baik Polres, Polda, Bareskrim itu profesional, akan memisahkan mana yang bisa menjadi tersangka, mana yang dihentikan nantinya. Jadi jangan takut, hadapi saja. Tinggal dibuat sebuah argumentasi di BAI nanti, bahwa saya tidak melakukan ini atau apa dan lain-lain, karena mungkin saya teringat siapa dan lain-lain. Tidak konteksnya ke Rasul, tidak konteksnya ke Rasul. Kalau konteksnya ke Rasul menurut penyidik, tiga-tiganya kan salah. Walaupun mereka secara teknik atau konten ketawa ya Pak? Sama, tinggal nanti kan akan diuji dalam BAI. Anda ketawa itu konteksnya kemana? Kalau konteksnya terkait dengan miras, singkatan dari apa, yaitu akan dimasukkan menjadi pasal 55-nya turut sertanya. Jadi semuanya kena. Tapi kalau misalnya enggak, Pak Penyidik, saya menceritakan ini konteksnya bukan itu, ketawa ini konteksnya bukan itu, saya ingat apa gitu. Nah mungkin penyidik akan membuat diskresioner bahwa yang kena adalah aktor intelektualnya saja. Siapa yang menyebarkan cerita tersebut? Karena yang menyebarkanlah yang menjadi aktor intelektual. Oke Bang, tapi abang tadi bilang